Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini video YouTube pertama saya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Bagus Santoso. Aku seorang mahasiswa gitu. Mungkin di video kali ini aku mau ngebahas tentang masalah kampanye. Tapi di lingkup yang ada di kampus saja gitu. Khususnya di jurusanku Ilmu Komunikasi di UIN gitu. Oke, baik. Di sini saya nggak sendirian. Saya dikawani dengan senior saya yang ada di salah satu demisioner di organisasi himpunan jurusan mahasiswa. Itu bersama Bang Teguh. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Bang Teguh. Oke, perkenalkan nama saya Teguh Agung Pratama, SIKOM, yang mana saat ini saya selaku peneliti baik di bidang teknologi, ekonomi, ilmu sosial, media, dan gender. Mungkin sekian itu perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin Bang Teguh ini salah satu orang yang tepat gitu untuk kita wawancari sebagai narasumber gitu ya. Mungkin langsung aja ya Bang Gu ya, boleh ya? Tepat berarti ya. Aduh, jadi nggak enak. Tepat kali nih ya Bang Teguh ini ya kan. Oke. Mungkin pertanyaan pertama ini Bang Gu. Jadi ada kan di HMJ ini Abang satu apa ya dibilang ya? Oke, mungkin Bang Teguh ini kan udah 1 tahun lah kita bilang di jurusan organisasi ini kan. Nah, di HMJ. Di HMJ Lumayu. Jadi mungkin garis besarnya lah Bang yang pernah Abang lakukan ini untuk organisasi ini tuh apa dulu gitu Bang? Oke, terima kasih untuk Baba. Pertanyaannya sangat baik ya sebelumnya. Apa yang ditanya, yang pasti apa yang saya lakukan yaitu selaku sebagai kepala bidang humas, dan mungkin saya hanya menjelaskan apa-apa aja yang dilakukan oleh bidang humas semasa HMJ selama 1 periode. Jadi yang paling pertama kami memetakan program kerja khususnya di bidang humas itu selama 1 periode itu ngapain aja, biar agar dia ini program kerja ini terstruktur, biar kami nanti nggak jadi buta arah itu. Dan kedua, menjalin kerjasama dengan himpunan mahasiswa jurusan atau hima lainnya gitu, baik itu di dalam fakultas sendiri maupun di luar fakultas, bahkan dengan kampus yang lain. Karena dengan menjalin hubungan kerja ini akan mendapatkan sebuah feedback yang berkepanjangan pastinya. Apabila kita buat acara, pastinya nanti dibantu dengan hima yang lain, dan mereka juga mengetahui bahwasannya HMJ Ilmu Komunikasi itu ada bukan sebatas dari eksistensi aja, melainkan dari produktivitas. Oke, baik sekali itu tadi ya. Secara garis besar aja nih ini buat. Tapi aslinya banyak tuh yang udah dibuat oleh HMJ kita nih. Jadi mungkin pertanyaan kedua Bang nih, Bang Gu nih. Oke, langsung to the point aja nih ya. Oke, to the point. Oke ya, aman ya. Aman. Jadi sebetulnya sebelum Abang naik dulu, ada nggak sih kampanye gitu untuk menaikkan satu kandidat sebagai ketua HMJ gitu? Ada nggak Bang? Ini sepertinya pertanyaan cukup intens dan vital ya. Izin sebelumnya ya Baba ya dan audiens sekalian, bahwasannya kalau ditanya melakukan kampanye atau menjadi tim pemenangan salah satu kandidat tuh sepertinya saya tidak bisa menjawab. Karena sebelumnya saya itu selaku di bagian kepala pemilihan umum, yang dimana harus netral dan tidak berpihak kemanapun ya kan? Jadi kalau dibilang kampanye pemenangan mungkin tidak relate, tapi ada jawaban yang mungkin bisa saya sampaikan, yang dimana kampanye skala organisasi atau dalam dinamika politik di kampus, khususnya di skala UIN Sutuntungan, mungkin bisa dibilang kampanye yang sederhana. Contohnya, apabila ada salah satu kandidat, dia itu cara konsolidasi atau pendekatannya dengan audiens, dengan pemilih dia, itu biasanya diajak nongkrong, ngopi, atau mungkin dibayari rokok. Karena kan dasarnya kampanye ini dilakukan individu maupun kelompok agar meyakinkan mereka gitu kan, bahwasannya aku ini loh pilihan yang tepat dengan dengan cara seperti itu yang saya tahu biasanya. Pendekatan nongkrong biasanya, pendekatan kopi atau pendekatan merokok gitu. Seperti itu. Oke, cukup menarik. Itu tadi kenapa saya bilang Bang Teguh nih salah satu narasumber yang pas. Ternyata Bang Teguh dulunya ketua KPU juga. Keren kan? Oke. Mungkin selanjutnya pertanyaan kedua nih Bang Gu. Boleh. Pertanyaan kedua, ada nggak Bang cara-cara atau trik gitu dulu yang seabang tahun ya, dari salah satu paslon itu untuk mendekatkan diri, untuk meyakinkan orang gitu, trik lah, satu trik yang untuk mencari, kalau kasarnya untuk mencari suara gitu, ada nggak Bang? Oh ada, kurang lebih sebagai case study-nya di masa Bang pas KPU itu kan ada 2 kandidat ya, yang dimana satu dari Istanbul 19 dan satu Tambu Abang sendiri ya, yang bernama Khairul Amri.
yang mungkin sama-sama kita tahu, Khairul Amri ini dari segi pendekatan kampanyenya cukup interaktif gitu kan, yang dimana dia itu modelannya komunikasi dua arah dengan adik-adiknya ataupun kosma-kosma yang kelak akan memilih dia, yang dimana dia itu nggak pernah gitu menjaga marwahnya, maksudnya ya bukan menurunkan harga dirinya, tidak, dia betul belak-belakan aja ya, nggak fake gitu kan, kayak mana dirinya kayak gitulah dia lakukan kepada orang-orangnya gitu kan. Pokoknya dia orangnya tuh humble gitu, sehingga banyaknya pemilih dia itu senang dengan dia gitu kan. Apa yang dilakukannya selalu membuat orang itu berpikir langsung, ini pilihan aku yang tepat, karena dia menjanjikan, bukan sebatas retorika aja. Khairul Amri ini dia juga menjual sesuatu, yaitu program kerja dia ke depannya kelak ketika dia dipilih pada saat itu. Dan program kerja dia ini sangat menjual pada saat itu, karena apa yang dibuat dia itu belum ada di tahun-tahun sebelumnya, sehingga meminat dan memancing para pemilih lah untuk menyoblos dia di masa pemilihan gitu kan. Ya mungkin itulah dia menjual program kerja lebih tepatnya. Dan kita tidak lupa juga menjual rokok, karena rokok dan kopi ya. Ya rokok dan kopi ini benar-benar menarik gitu kan. Walau terlihat simpel, sejatinya ini cukup menjanjikan. Karena apa? Ya kita sama-sama tahu mahasiswa itu selain makan, rokok dan kopi itu sebuah kebutuhan yang prima. Iya, betul tuh. Ya kan? Pasti mahasiswa relate ini sama itu tadi. Kalau dikasih dua pilihan, ini ayam penyet, ini Surya sebungkus, pasti Surya dulu dahulu kan, Surya first gitu. Maka dari itu strategi rokok itu kalau bisa diangkat jadi buku lah, karena termasuk dalam gaya kampanye politik mahasiswa era kontemporer gitu ya. Betul. Mahasiswa masih relate ini. Oke Bang Go, mungkin pertanyaan kedua nih boleh Abang jawab, boleh enggak juga kan? Oh boleh. Sorry, pertanyaan ketiga gitu. Pertanyaan ketiga ya. Jadi dulu di masanya Abang ini, Abang juga terlibat nggak untuk mengkampanyekan paslon gitu Bang? Seperti yang saya jawab tadi, bahwasannya KPU itu netral, tidak boleh berpihak, sama sekali tidak ikut serta dalam kampanye di masa pra pemilihan, sebelum pemilihan calon kandidat, karena itu melanggar kode etik KPU itu sendiri. Saya itu harus memiliki integritas, netral, dan tidak berpihak manapun. Terlepas dari Khairul Amri itu pada saat itu dia kawan setamu saya dan kawan terdekat juga. Dia tidak boleh memilih. Karena saya ini benar-benar objektif orangnya gitu. Mana yang baik, mana yang buruk saya tidak melihat. Yang pasti berkas dia secara administrasi itu lengkap, nah itu yang layak. Urusan pemilihan yaitu balik lagi ke audiens gitu. Saya tidak memiliki hak. Tidak ya, Bang Teguh ini netral dulu. Mungkin ini pertanyaan terakhir lah ini Bang, ke Bang Teguh kan. Boleh. Ada nggak saran Abang ini untuk mahasiswa yang mau berorganisasi itu agar mahasiswa itu nggak terseret arus gitu sama organisasinya? Jadi saran saya untuk teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, apabila ingin terjun ke organisasi, pastiin dulu apakah visi dan misi organisasi tersebut itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Balik lagi, Anda itu mau ngikuti organisasi, apa yang Anda cari? Jangan serta-merta karena ikut kawan, dorongan senior, dan sebagainya Anda langsung terlibat gitu kan. Dasarnya kan kita harus mengetahui apa yang kita ikuti. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui, karena itu kelak akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Sesuaikan dulu dengan keinginan kita. Entah kita pengennya ini, dan ternyata organisasi yang kita ikuti tidak sesuai dengan kita inginkan. Nah, pasti kan jadi hal yang kontradiktif gitu kan. Balik tadi, cocok apa tidak itu kita cross check kembali lah, organisasi ini tepat apa enggak dengan diri kita. Jadi sesat di jalan nantinya. Kan itu yang kita takutkan. Oke, itu tadi dia video penjelasan dari Bang Teguh ini cukup baik ya kawan-kawan ya. Mungkin segitu aja video kali ini. Sebelumnya terima kasih Bang Teguh. Oke, terima kasih. Makasih banyak ya Bang Go ya. Sama-sama. Oke, itu tadi videonya. Mungkin dari video yang singkat ini kawan-kawan bisa mengambil ilmu, bisa ada yang dipelajari gitu. Jadi lebih dan kurang saya sebagai pemilik akun ini mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.